Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retna Utami dari Fisioterapi Program Vokasi Universitas Indonesia 2020. Dalam video ini, saya ingin menjelaskan tentang dermatom dan myotom yang telah Bapak Iman berikan selaku dosen Fisioterapi Universitas Indonesia. Dermatom adalah gambar area di kulit yang disarafi oleh spinal cord atau persarafan tulang belakang manusia. Ada 8 saraf cervix, 12 saraf toraks, 5 saraf lumbar, dan 5 saraf sakral dalam tubuh manusia. Masing-masing saraf ini mengirimkan informasi dari kulit ke otak. Dermatom tampak seperti setumpuk cakram di sepanjang dada dan perut. Masing-masing dermatom tersebut dipasok oleh saraf tulang belakang yang berbeda. Polanya sangat berbeda di sepanjang lengan dan kaki. Di sepanjang lengan dan kaki, dermatom berjalan secara longitudinal. Daerah persarafan yang tepat adalah unik untuk seorang individu, tetapi keseluruhan pola umum serupa pada sesemua manusia. Jika lebih tepat dideskripsikan, dermatom adalah area kulit yang disuplai oleh neuron sensorik. Saraf sensorik itu muncul dari ganglion saraf tulang belakang. Jika dermatom menunjukkan gejala apapun, itu mungkin menunjukkan bahwa akar saraf terlibat dalam kondisi tertentu. Disfungsi sosmatik pada tulang belakang atau infeksi virus dapat dianggap sebagai contoh yang baik untuk kondisi ini. Dermatom sangat bermanfaat dalam bidang neurologi untuk menemukan tempat kerusakan saraf-saraf spinalis, karena kesakitan terbatas dermatom adalah gejala bukan penyebab dari masalah yang mendasari. Operasi tidak boleh sekalipun ditentukan oleh rasa sakit. Sakit di daerah dermatom mengindikasikan kekurangan oksigen ke saraf seperti yang terjadi dalam peradangan di suatu tempat di sepanjang jalur saraf. Klinis penting dermatom. C2 dan C3 mensarafi posterior kepala dan leher, C5 mensarafi lateral X atas di atas siku, C6 mensarafi jempol, C7 mensarafi jari tengah, C8 mensarafi jari kelingking, T1 mensarafi inner lengan, T2 mensarafi upper dalam lengan, L3 mensarafi lutut, L4 mensarafi medial malleolus, L5 mensarafi dorsum kaki, L5 mensarafi tes 1-3, S1 mensarafi tes 4 dan 5 lateral malleolus, T3 mensarafi tulang rusuk 3-4, T4 mensarafi puting susu, T6 mensarafi processus xiphoideus, T10 mensarafi umbilicus, T12 mensarafi tepat di atas korset pinggul, L1 mensarafi pangkal paha atau daerah inguinal, L2 mensarafi anterior paha, kulit di atas medial paha, L3 mensarafi anterior paha, anterolateral paha, dan terus ke aspek medial lutut dan aspek medial tungkai bawah posterior, proximal medial malleolus. L4 mensarafi posterolateral paha dan daerah tibialis anterior, melintasi sendi lutut atas patella dan juga mencakup kulit di atas malleolus medial dan aspek medial kaki dan jari kaki yang besar. L5 mensarafi posterolateral paha atau hanya kalah dengan L4 dermatom dan membungkus sekitar untuk aspek lateral tungkai bawah anterior dan dorsum kaki. Melintasi sendi lutut pada aspek lateral lutut juga mencakup aspek plantar kaki dan kedua melalui jari-jari kaki keempat. S1 mensarafi lateral kaki, lateral paha posterior, dan kaki bagian bawah posterior. S2 mensarafi bagian belakang paha dan area kecil sepanjang media tungkai bawah posterior yang penis dan skrotum. S3 mensarafi
medial dari bokong, daerah perianal, penis, dan skrotum. S4 mensarafi kulit di atas daerah perineum, perianal area, dan alat kelamin. S5 mensarafi kulit di atas daerah perineum, kulit segera pada dan berdekatan dengan anus. Myotom adalah sekumpulan otot yang diinervasi oleh spinal cord atau syaraf di tulang belakang manusia. Myotom juga bisa diartikan dengan sekelompok jaringan yang terbentuk dari somit selama perkembangan embrio vertebrata. Mereka berkembang menjadi otot dinding tubuh. Myotom memiliki dua bagian, bagian epaksial dorsal dan bagian hipaksial ventral. Otot-otot dinding perut toraks dan anterior terbentuk dari mioblast dari divisi hipaksial. Otot-otot yang dilayani oleh satu akar saraf juga dapat disebut sebagai myotom. Tingkat atau segmen tertentu dari sumsum tulang belakang dan saraf tulang belakangnya yang sesuai memasok setiap otot. Otot dan sarafnya bersama-sama menimbulkan myotom. Otot ekstensor pada leher dan belalai mamalia dibentuk oleh otot epaksial. Untuk tujuan tertentu, ia telah kehilangan karakter segmental. Dalam bentuk hewan tertentu, otot-otot tubuh tetap bersegmentasi seperti pada embrio. Ikan, salamander, sesilian, dan reptil adalah contoh yang baik. Mereka mungkin sering menjadi terlipat dan tumpang tindih dengan massa epaksial dan hipaksial yang dibagi menjadi beberapa kelompok otot yang berbeda. Bagian integral dari pemeriksaan neurologis dapat berupa pengujian myotom. Ini karena setiap akar saraf yang berasal dari sumsum tulang belakang memasok kelompok otot tertentu. Distribusi myotom dari ekstremitas atas dan bawah adalah sebagai berikut. C1 sampai C2 mempersarafi pergerakan leher fleksi dan leher ekstensi. C3 mempersarafi pergerakan leher fleksi lateral. C4 mempersarafi pergerakan elevasi bahu. C5 mempersarafi pergerakan retraksi bahu, abduksi bahu. C6 mempersarafi pergerakan fleksi elbow dan ekstensi wrist. C7 mempersarafi pergerakan ekstensi elbow dan fleksi wrist. C8 mempersarafi pergerakan fleksi jari tangan, ekstensi jempol tangan. T1 mempersarafi pergerakan jari abduksi dan abduksi. T2 sampai T1 mempersarafi pergerakan tidak ada otot yang diinervasi. L2 mempersarafi pergerakan hip fleksi. L3 mempersarafi pergerakan ekstensi lutut. L4 mempersarafi pergerakan ankle dorsifleksi. L5 mempersarafi pergerakan ekstensi jari kaki. S1 mempersarafi pergerakan ankle plantar fleksi, eversi, ekstensi hip dan pantat. S2 mempersarafi pergerakan fleksi lutut. S3 sampai S4 mempersarafi pergerakan garut anus atau dubur. Peranan myotom dermatom adalah menginversi otot-otot yang disarafi oleh tulang belakang dan membentuk area bergambar di lapisan kulit di setiap tempat di tubuh manusia. Pengujian myotom dermatom merupakan bagian integral dari pemeriksaan neurologi, sebab masing-masing akar saraf yang berasal dari sumsum tulang belakang ditentukan oleh jenis kelompok otot tertentu. Jika terdapat lesi atau kelemahan pada tubuh manusia, maka ada kelainan persarafan tulang belakang manusia. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan.